Halo semuanya, kenalin namaku Yulia Dalsya, aku dari Prodi HI Umrah. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngomongin tentang 3 pembahasan nih. Yang pertama yaitu kenapa mahasiswa HI harus mengambil MK Globalisasi dan Media. Yang kedua kita lanjut kepada konsep identitas, dan yang ketiga kita move ke bagaimana relevansinya globalisasi dan media dengan kasus atau realita yang terjadi saat ini. Tapi sebelum dimulai, aku nggak sendirian nih. Hari ini aku ditemanin sama Laura dan Lerian. Oke, kita mulai aja kali ya. Hai Lerian dan Laura. Halo, Oke, kita langsung bahas aja kali ya. Sebelumnya kepo dong, gimana tanggapan kalian dengan statement jurusan Ilmu Hubungan Internasional itu jurusan yang kalau lulus bisa jadi diplomat. Terus mahasiswanya suka jalan-jalan ke luar negeri. Bener nggak sih? Tunggu dulu deh. Jadi nggak semua lulusan hubungan internasional itu bekerja di kedutaan atau sering traveling ke luar negeri. Jurusan hubungan internasional itu bertujuan untuk menghasilkan alumni yang dapat menganalisis berbagai fenomena global, serta dapat berperan aktif di sektor pemerintahan, riset, dan pendidikan dalam tingkat nasional maupun internasional. Nah, ngomongin masalah fenomena global nih di jurusan HI sendiri, menurut kalian, apakah ada mata kuliah yang tertuju pada permasalahan tersebut? Ada dong, namanya mata kuliah globalisasi dan media. Pada mata kuliah ini kita belajar cara memahami dinamika-dinamika globalisasi dan juga media sosial di hubungan internasional. Lalu, kalau kalian penasaran, mengapa mahasiswa diharuskan mengikuti mata kuliah tersebut? Yaitu karena globalisasi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan hubungan internasional. Selain itu, globalisasi juga berpengaruh dalam kehidupan manusia dan meliputi segala macam aspek-aspek di dalamnya. Globalisasi memberikan dampak yang baik dan buruk bagi kehidupan. Selain itu, globalisasi juga berdampak pada kajian-kajian hubungan internasional yang menjadikan hubungan internasional semakin besar dan luas. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menganalisa fenomena globalisasi dan aspek-aspeknya dari berbagai pendekatan teoritis dan paradigma HI. Di antara diskusi tentang globalisasi tersebut, perkembangan media dan teknologi komunikasi juga menjadi salah satu faktor penting meskipun pada awalnya tidak mendapatkan cukup perhatian. Integrasi, interkoneksi, dan bahkan interdependensi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan media dan teknologi komunikasi yang beroperasi lintas batas negara bangsa. Wah, menarik banget ya. Terima kasih pencerahannya, Yulia. Pembahasan kedua kita lempar ke Laura aja kali ya. Silakan, Laura. Oke, first of all, aku mau jelasin, identitas itu apa sih? Jadi, identitas diri adalah suatu pengertian yang mengacu pada identitas spesifik dari individu. Nah, kalau konsep identitas sendiri merupakan pertanyaan ke arah diri sendiri yang menekankan bahwa identitas tersebut dibentuk oleh mereka sendiri. Jelasnya, makna identitas dapat disimpulkan sebagai konsep diri yang terbentuk di lingkungan tempat dia berada dan dapat membedakan satu hal dengan hal lainnya. Oke, terus gimana, Lau? Nah, selanjutnya adalah konsep komunitas. Komunitas dapat dieksplorasi dalam 3 cara berbeda nih. Yang pertama adalah tempat. Nah, kalau berdasarkan tempat, pendekatan kepada masyarakat telah melahirkan banyak istilah baik dalam studi masyarakat maupun studi geografis. Yang kedua adalah ketertarikan. Dan yang ketiga adalah keterikatan. Ada juga yang namanya identitas sosial. Nah, kalau identitas sosial itu sendiri merupakan konsep diri seseorang baik sebagai anggota kelompok. Identitas bisa berbentuk kebangsaan, ras, etnik, kelas pekerja, agama, umur, gender, dan masih banyak hal lain yang bisa jadi identitas seseorang. Dalam identifikasi, individu mengadopsi identitas kelompok yang sudah dikategorikan oleh diri kita sendiri. Contohnya? Nah, contohnya itu misalnya seseorang telah dikategorikan oleh dirinya sendiri sebagai mahasiswa, maka kemungkinan orang itu akan mengadopsi identitas mahasiswa dan mulai bertindak dengan cara-cara yang diyakininya sebagai tindakan seorang mahasiswa. Ada makna emosional untuk identifikasi dengan kelompok dan harga diri seseorang akan menjadi terikat dengan keanggotaan kelompok. Tahap terakhir adalah perbandingan sosial. Setelah seseorang dikategorikan sebagai bagian dari kelompok dan diidentifikasi dengan kelompok, selanjutnya akan ada kecenderungan untuk membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kasus dan relevansinya nih. Menurut Lerian, relevansinya globalisasi dan media dengan kasus atau realita yang terjadi di lingkungan kita saat ini itu gimana sih? Kayaknya lebih asik kali ya kalau kita bahas realita tercorengnya identitas bangsa
Contohnya aja kayak kasus yang sempat terjadi pada tahun 2021 silam, yaitu kasus pembakaran bendera merah putih yang dilakukan oleh seorang pemuda asal Aceh namun tinggal di Malaysia. Jadi gini, aku tuh pernah dengar ada yang bilang kalau when character is lost, everything is lost. Bisa banget nggak sih menggambarkan apa yang sedang terjadi pada bangsa Indonesia sekarang? Nah, setuju banget nih, kayak berbagai masalah seperti ketidakstabilan sosial politik, pendidikan, pembenturan etnik dan agama, kurang bersihnya lembaga peradilan, ketenaga kerjaan di luar ataupun di dalam negeri, isu disintegrasi bangsa, masalah kemiskinan dan kebodohan, dan semacamnya semakin menambah keterburukan di Indonesia. Setuju nggak sih? Setuju banget. Terus contoh lain dari kasus pembakaran bendera itu juga ada kayak pengklaiman tanah air oleh negara-negara tetangga, kecenderungan untuk mencintai produk luar negeri, lalu ada pengklaiman kebudayaan oleh bangsa lain, gak lupa menganiaya NTKI di luar negeri. Banyak banget ya. Terus Larian, solusi permasalahan ini gimana? Dari penangkapan aku sih, buat kasus pembakaran bendera ini tidak boleh ditanggapi dengan cara menghakimi. Lebih baik kejadian tersebut diproses secara hukum untuk mengungkapkan apa sebenarnya motif dari aksi pelaku dan melalui cara pendekatan persuasif agar lebih efektif. Nah, kalau buat yang lain-lain, aku rasa kita nggak perlu mengingkari bahwa rusaknya karakter bangsa mungkin secara tidak langsung disebabkan oleh krisis. Tapi bahwa akar permasalahan ada pada diri manusia Indonesia itu sendiri. Bukan yang tidak mungkin, apa yang kita telah lakukan selama ini juga merupakan penunjang dari hilangnya jati diri dan rusaknya karakter bangsa. Kalau solusi itu belum ada solusi mutlak menanggulangi masalah dampak globalisasi ini ya. Cuman kalau upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai generasi penerus ini, menurut, menurut aku di antara lain, yang pertama ada berusaha menemukan kembali dan membangun jati diri, yang berarti membangun karakter dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, bisa dengan mengembangkan jati diri dan siap menjadi pemimpin yang berkarakter. Ketiga, siap menggemakan semangat bangkit dari keterpurukan. Keempat, hal kecil seperti mencintai, menggunakan produk dalam negeri, serta mengurangi konsumsi dan ketergantungan terhadap produk luar negeri. Lalu dengan mencintai, menjaga, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan daerah. Nah guys, begitulah sekiranya beberapa pembahasan tentang mata kuliah globalisasi dan media. Setuju banget gak sih sama pembahasan kita kali ini? Semoga dapat membantu para pendengar sekalian ya. Nah, kalau begitu kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku. Sekian, terima kasih. See you.